ketika memasukkan uang di pasar modal, saya selalu punya 2 akun. Saya punya 2 akun. Akun trading itu saya punya value selalu sama. Jadi kalau saya tahu 100 juta, 100 juta. Ini buat trading. Jadi 100 juta atau 100 juta? 100 juta aja. Kalau nanti jadi dapat trading 110 juta, diambil? Ambil. Oh, diambil? Aku ambil. Jadi saya menggunakan uang itu sebagai metode untuk cari income. Ya. Jadi kalau orang ada yang bilang, cuannya digulung lagi. Aku enggak. Aku tipe orang yang taruh buat trading, nanti akhir bulan aku dilihat growth-nya berapa. Oh, jadi 111 juta. 11 jutanya ambil. Oh gitu ya. Tapi ngeliatnya bulanan? Bulanan. Ya, nanti ketika bulan depan dihitung tinggal 80 juta, jangan top up. Jangan top up. Kita harus berusaha untuk membalikkan 80 itu jadi 100 lagi. Pakai cara apa? Nah, dengan cara seperti itu resikonya manageable. Jadi itu tadi. Jadi satu akun trading, satu akun yang memang investasi, long term investment. Nah, itu aku DCA baca, dollar cost average di situ. Ada saham ini, misalkan aku punya Astra, punya apa seperti itu. Aku top up. Top up terus itu top up ya. Top up. Jadi selama perusahaan itu belum mengalami perubahan fundamental, tambah terus. Ya. Bisa disiplin tuh. Bisa. Enggak tercampur-campur. Waduh, ini kayaknya menarik ini saham yang di akun yang di untuk investasi. Udah cuannya lumayan nih. Aku TP aja deh, gitu enggak? Sebenarnya ada juga teori-teori yang bilang seperti ini. Kalau kita bicara tentang ngelihat profit ya, ada yang bilang 15% profit bisa diambil 30%. Ketika nanti ini tinggalin cuannya seperti itu. Tapi secara prinsip di akun investasi itu aku gulung semua sih, karena ini emang tujuannya untuk long term banget. Karena kan itu biasanya tipe-tipe karakter sahamnya tuh ada dividen, seperti itu ya. Kemudian juga memang secara historikal mungkin dia nggak pernah break dari level moving average tertentu lah, misalkan seperti itu ya. Yang dijadikan sebagai patokan. Seperti itu. Menarik banget nih. Jadi Om Lukman memisahkan 2 akun. Betul. Akun satu ini untuk trading, ini nilainya tetap gitu. Dan di ini tiap akhir bulan ya. Iya, di akhir bulan. Kalau ada cuan sekian X gitu, nah yang sekian X ini diambil. Modalnya tetap. Sementara kalau nilainya turun atau floating loss gitu, ya biarin aja. Harus effort untuk balik lagi. Harus effort balik lagi untuk ke 100 gitu. Yang sama. Yang satu akun yang memang untuk long term investment ini yang tambah terus ya. Tambah terus digulung terus gitu. Nggak pernah diotak-atik, justru mungkin top up ya. Iya. Top up ditambah terus gitu. Dan terus tadi ya kayak yang cuannya dari trading itu biasanya memang ada 2 yang bisa kita alokasikan. Kalau sekarang biasanya dipakai buat senang-senang. Ya, misalnya mau kemana gitu. Jadi mau staycation kayak mau apa, atau dimasukkan lagi ke instrumen yang memang tidak ada resiko. Makanya biasanya cuan-cuan saham dari trading itu aku masukin ke RDPU sih. Di satu aplikasi kan? Karena udah bisa kan? Di Motion Trade aku masukin di reksadana pasar uang di situ. Itu digulung terus aja gitu. Jadi memang lebih apa ya? Ya kita nggak tahu ya. Maksudnya anak sekarang juga udah gede-gede gitu kan. Apa tuh ada kebutuhan mau bikin apa, mau kuliah di mana, seperti itu. Nah, duit-duit itu ya dari hal seperti itu. Memang kalau kita lihat tadi ya, waktu masih muda ya, dulu waktu masih umur mungkin sekitar waktu awal masuk di saham itu kan ongkos belajar saham itu dulu dan sekarang beda ya. Kalau dulu mungkin ongkos belajar sahamnya sampai pernah kena kasus gitu kan, kayak dulu pernah kena kasus Sarijaya seperti itu ya, pernah kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin dengan regulasi yang ada RDN, ada KSE, ada KP, itu lebih menjamin. Jadi beruntunglah sebenarnya sih orang-orang yang sudah mulai investasi di era sekarang gitu. Atau kita bilang para investor saham di era sejak COVID kesini lah, itu sebenarnya udah cukup bagus banget sih. Iya, udah regulasinya udah
pelindungan investornya udah semakin komplit gitu ya. Betul. Om Lukman, dari tahun 2000 sampai sekarang ada momen-momen ini nggak yang berkesan gitu? Ya, sebenarnya yang paling berkesan itu adalah ini ya. Yang pertama itu momen kalau ada krisis sih sebenarnya. Oh iya. Karena kan di saat saham itu misalnya let's say turun sampai 30-40% secara market keseluruhan, biasanya kayak contoh lah, pada saat COVID itu kita turun sampai sekitar 30-40% dalam waktu 30-40 hari lah, sebulan ya. Tapi kan setahun kemudian misalnya sampai 80%. Nah, tapi juga jangan nunggu krisis terus gitu loh, kesian gitu loh. Masalah gini, ketika ada krisis yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya cash, nggak punya posisi. Iya kan? Orang yang punya posisi saham itu pasti stresnya minta ampun. Gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah ketika bisa memformulasikan sebuah kita sebut thematical portfolio sih, Mas. Jadi waktu itu aku bikin thematical portfolio, kan inget ya zaman-zaman Pak Jokowi dulu kita bicara hilirisasi, seperti itu ya. Nah itu mungkin ini bisa jadi contoh juga sih buat teman-teman yang lain gitu yang nanti viewersnya The Fundamentals, kita mungkin bisa membuat thematical portfolio sesuai dengan apa yang diuntungkan dari hype-nya tertentu. Dulu kan kita inget ya, ada hype-nya bank digital, betul. Ada hype-nya ini. Nah aku tuh beruntung banget dulu bisa dapat hype-nya, aku sebut sebagai EV ecosystem Porto waktu itu. Bikin tema EV ecosystem Porto. Ya isinya tuh Antam, Auto. Jadi hulu ke hilirnya aku invest. Iya. Itu satu tema hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir gitu loh. Jadi waktu itu di hulunya aku invest di Antam seperti itu, di hilirnya aku invest kayak di Gajah Tunggal, Auto yang kayak gitu. Nah, itu menarik gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman juga atau viewers dari The Fundamentals bisa membuat thematical Porto di samping mungkin yang Porto core-nya lah ya, yang tadi ya, yang mungkin dari konstituen IDX 80 atau yang syariah mungkin dari JII seperti itu, mungkin itu bisa dijadikan sebagai suatu sebagai suatu eksperimen lah menurut aku. Jadi jangan ya kan kayak dulu ya temanya ya, bank digital, kemudian super cycle commodity, kemudian Konglo, lalu MSCI playbook seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ya diikutin aja gitu loh. Jadi setiap tahun pasti akan ada tema-tema tertentu. Kayak contoh lah, waktu saya berinvestasi di US market gitu juga sama gitu. Ada thematical AI, nanti abis gitu ada thematical semiconductor seperti. Jadi memang ya tadi ya, market akan berusaha mencari cara untuk memberikan cuan kepada pelakunya.